Baik, salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam ibadah sektor online bersama Jemaat GMMI Kota Kupang. Untuk itu kita juga akan diberkati oleh firman Tuhan. Namun sebelum masuk dalam pembacaan serta perenungan firman Tuhan, kita memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan di dalam doa. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kami saat ini, di mana Tuhan kami rindu untuk sama-sama membaca serta sama-sama merenungkan firman Tuhan, agar kami boleh dapat dikuatkan di dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa hidup berjalan seturut sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hamba yang Engkau pakai untuk berbicara atas nama Tuhan, hamba adalah manusia yang terbatas, namun Roh-Mu yang kudus tidak terbatas di dalam hidup hamba. Untuk itu sebelum hamba berkata-kata, biarlah Roh-Mu yang kudus berkata-kata di dalam hidup hamba. Biarlah apa yang hamba sampaikan seturut sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, mari berfirmanlah kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Demi firman yang hidup itu kami sudah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik, sekali lagi salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai bahan perenungan kita pada sore hari ini, saya mengambil bahan perenungannya dari Roma pasal 5 ayatnya yang kelima. Roma pasal 5 ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sekali lagi saya akan membacakan bagi kita semua. Roma pasal 5 ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setiap kita tentu mempunyai harapan di dalam kehidupan ini. Saat kita membuka mata di pagi hari, ada begitu banyak harapan kita untuk hari yang akan kita hadapi. Bahkan ketika kita akan menutup mata pada malam hari pun, kita memiliki pengharapan untuk esok hari. Namun ada begitu banyak orang, termasuk orang percaya, kehilangan harapan di dalam hidupnya, sehingga ia hidup di dalam keputusasaan, bahkan memilih jalan pintas dengan cara mengakhiri hidupnya. Di sini kita akan sama-sama belajar sebenarnya apa sih yang membuat seseorang itu kehilangan harapan. Contohnya, ketika apa yang dia harapkan itu tidak ada kepastian, lalu membuat ia menderita karena penantian tersebut tak kunjung tiba. Atau apa yang ia harapkan itu seolah sia-sia, maka tidak ada lagi alasan untuk terus mengharapkan hal tersebut. Hal ini juga dialami oleh jemaat Tuhan di Roma. Mereka adalah jemaat yang baru bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan di sini, dalam pertumbuhan serta perkembangannya, mereka mengalami berbagai tekanan-tekanan di dalam kehidupan mereka, baik itu tekanan dari kalangan orang Yahudi maupun dari kalangan penduduk Romawi sendiri. Tekanan tersebut salah satunya adalah karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Di sini ada yang memilih untuk tetap setia menjaga iman mereka kepada Tuhan, tetapi ada juga yang memilih untuk mundur melepaskan iman mereka karena mereka tidak kuat untuk menghadapi berbagai tekanan demi tekanan dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, di sini terlihat jelas bahwa mereka kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Di sini Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Roma bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Saat ini mungkin di antara kita mengalami berbagai pergumulan berat, entah itu pergumulan dalam pengharapan pemulihan dari sakit penyakit, atau pergumulan pengharapan
untuk masa depan, studi, pekerjaan, jodoh, dan lain sebagainya, kadang membuat kita pada akhirnya kita mengalami keputusasaan. Tetapi di sini firman Tuhan mau menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita berharap dan bersandar kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dengan cara Tuhan sendiri akan membuat hari-hari hidup kita penuh dengan cerah. Saat ini kita sedang mengalami pergumulan yang berat. Salah satu contohnya virus corona yang saat ini melanda hampir di seluruh dunia, di mana banyak hal yang dibatasi. Belajar, bekerja, dan beribadah pun yang tadinya dilakukan di tempatnya masing-masing, kini harus dilakukan di rumah saja. Dan akibat virus ini juga, sebagian orang mengeluh, sebagian orang merasa susah hati. Mereka merasakan kesusahan. Tetapi ketika kita sebagai orang-orang percaya mengalami situasi seperti ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita membawa pengharapan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan dengan cara Tuhan sendiri, Dia akan menolong kita. Di sini tugas kita sebagai anak-anak Allah, kita harus saling menguatkan, kita harus saling mendukung satu dengan yang lain, agar jangan sampai harapan itu hilang daripada kita, dan pada akhirnya kita menjadi tidak setia kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan itu memahami keadaan kita. Tuhan tahu apa yang kita alami saat ini. Tuhan tahu apa yang kita rasakan saat ini. Rasa sakit hati, rasa kecewa, rasa pedih, rasa putus asa. Tetapi ketika kita membawa segala pengharapan kita kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup menolong kita. Dan di sini Tuhan akan bertindak sesuai dengan waktunya. Ingat bahwa waktu kita beda dengan waktu Tuhan. Untuk itu kita jangan berkecil hati dengan situasi atau kondisi yang terjadi saat ini. Tetapi percayalah bahwa ketika kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, maka pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Selamat menjalani kehidupan ini. Teruslah berpengharapan kepada Kristus, karena ketika kita berpengharapan kepada Kristus, maka kita tidak akan mengalami yang namanya kekecewaan. Dan kita juga harus tetap patuhi aturan pemerintah untuk tetap jaga jarak, jaga kebersihan tangan, selalu pakai masker, dan tetap di rumah saja. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Kita bersyukur karena kita telah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kepada Engkau yang adalah Allah pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Untuk saat ini kami boleh sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang mengajarikan kami agar kami selalu hidup di dalam pengharapan kepada Kristus. Karena sesungguhnya ketika kami berharap kepada Tuhan, kami tidak akan mengalami kekecewaan. Untuk itu Tuhan, dengan situasi saat ini yang terjadi di dalam kehidupan kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberikan kami kekuatan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang ada di dalam setiap hidup kami selalu menopang kami, menolong kami, menguatkan serta meneguhkan kami, agar sekalipun kami dilanda dengan berbagai-bagai tekanan, tetapi kami selalu terus ada dalam pengharapan di dalam Tuhan. Karena kami percaya badai pasti berlalu dan Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Demi Kristus Tuhan yang adalah firman itu, kami sudah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin.